إلى حضرة النبي المصطفى ورسول المجتبى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا أبي بكر أنتم وإلى الأنبياء والمرسلين والصحابة والخلفاء والتابعين وتابعين بسنتنا الفاتحة. وجل هذا المجلس مجلس علم إلى يوم القيامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna khairal hadis kitabullah, khairul huda huda Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat Ali Imran beberapa ayat. Sekarang ini surat An-Nisa. Jadi para kerja surat, walaupun pengajian mereka jadi kuliah keberang-rang, seminggu sekali kan rang-rang. Tapi ketika istiqomah, insya Allah jalan kalaban lancar. Menika Al-Quran, Al-Quran mereka raja barokah. Jadi orang yang kosepo, anak ikojon gotok, syekh, lewang, langkeng, malam kemes, gula karya cek ngering ngaji, male oleh barokah Al-Quran, mereka nomor 2. Nomor 2, sampian tercatat sebagai thalibul ilmi, orang sejarah, sehingga umpama tinggal dunia tepat. Ngereng pengajian seminggu sekali ini kesampian pangkat ini thalibul ilmi, insya Allah mati syahid. Dan semakin ini salah satu panca ke pengajian kan tinggal dunia kamu sekali. Makin memang enggak nikah tercatat sebagai thalibul ilmi, insya Allah mati syahid. Sampai 19 baru baca di Fatihah dan kamu sekarang muka ya Allah Taala paling tempat selaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para kawan yang ingin ngaji katimankan nek ketop jenah benne malai sampean dadi kiai. Dadi ngaji kitab niku benne terus dadi kiai. Sampai malai oning ilmu nak Gusti Allah. Niku tujuan utama.
urusan tadi kiai lo tadi kiai ini pada nasib bener nasab menglo nasib lo bisa dan mereka kelangan kiai umpah kati mungkin kati lo rasa viral nih mereka berarti lo pangkat tadi kiai nih kebiasaan betul. Kibane orang ni kacau, kan orang masalah ini. Baru orang narkoba, orang cuma kening narkoba coba. Mereka, ini kalau pangkat tinggi ini kan, benar nasib semua orang mereka melunjak. Tapi nasibnya kayak dukung kalaban ilmu biasa. Tapi ilmu TV lo tentu, baru orang pintar kilo sedikit. Dan pada orang masuk surga, mau sampean yang kerja orang masuk surga ini kepolan amal bagus ya, berarti sampean mereka pengeran de amal. Kanjeng Nabi TV menyatakan Kanjeng Nabi TV ini kan masuk surga polan kebelas pengeran, benar polan amal. Jadi jangan ngerasa mau sampean apa jong apa saja ibadah tu pasti masuk surga. Benar, surga ni kan boleh Allah Taala agar sampean masuk surga. Jadi di pengiran sampean ni pakai jangan berikan. Jadi ni kegintan. Jadi kan. Angkaran yang mereka saya baca selalu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tujuan kita ada jalan selurus, jalan orang-orang saya beri kenikmatan sareng sampeyan. Benih jalan orang saya kebajikan, benih jalan orang saya kosong. Saya kebajikan Yahudi, sekosong Nasrani. Dan setelah karya Allah Ta'ala beri petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Selalu baca dalam bajang sampai mau sampai lo doa kalau benih ihdinas siratal mustaqim betul kerjakan. Kalau orang ayat itu betul kan? Kena betul. Saking penting. Mereka petunjuk, kalau bisa dia. Oh sebenarnya keturunan kiai, jangan rendah diri, jangan rendah diri. Kalau benar keturunan kiai, kau makai alim, mau kalau jadi kiai, oh benar kiai ini kepedan pangeran. Ya makai lambat kiai itu kiai. Saya corona alim di orang bayangkan tiga turun ke dia bisa kan dia maksudnya pokoknya dia pangkat ke dia pak ilmona dia sebalik kemakianan dia mau lo ngaji anan dia mau pak kelakuan benih lo bisa jadi dia lo bisa nikah termasuk nasihat yang boleh dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila materi pengajian fastajaba lahum rabbuhum anni la'udi wa amala amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'din falladina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa utu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillahi wallahu indahu husnus thawab. Ini pernyataan Allah Ta'ala. Sila mana? Pas Allah Ta'ala nerima ada dua orang-orang seulil albab. Allah Ta'ala menyatakan engkau lo kira menyanyiakan dia amal orang yang saya amal. Nah, ini kan catatan buat kita. Allah Ta'ala ini kalau ajalin sampean ini ke saya. Allah Ta'ala ini kajelin dia amal. Lo
lo aja lingga ganteng, lo aja lingga keturunan kiai, lo aja lingga keturunan setan, setan mandi keturunan. Apa aku nama setan mandi keturunan kan berarti teman adalah setan rembi. Apa aku nama teman adalah setan rembi tak pada setan berarti. Ya aku neng adalah setan rembi memberi pada setan lagi nak betul. Dan tema keturunan Fir'aun, keturunan Abu Lahab, keturunan Abu Jahal yang zaman ini Nabi bisa jadi masa daripada zaman semakin bagus. Allah Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan kepada amalnya orang yang beramal dari kamu semua, baik laki atau perempuan, sebagian dari kamu semua dari sebagian yang lain. Maka pernyataan Gusti Allah yang menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan pernah mendiskriminasi amal, mendikotomi kata orang sekarang amalnya orang yang beramal. Di hadapan Allah semua makhluk itu sama-sama makhluk. Manusia ini kebidan dan kalangan manusia dibi. Orang yang bisa derajat, orang yang bisa muljam atau enak, nih kepenilaian manusia TV. Di hadapan Allah semua sama. Yang baik baik, yang jelek jelek. Yang neraka ahli neraka mengerjakan pekerjaan maksiat, ya neraka. Yang mengerjakan pekerjaan baik, ya surga gitu. Itu di hadapan Allah. Mau dibuktikan? Boleh. Kamu, mamanya anak kiai, anak pejabat, anak presiden, anak bupati, anak gubernur, anak saya adalah sandi pejabat nih. Muljam, mau kenal tinggi. Coba antar ke Amerika, pada ke Amerika. Entar ke Mekah, magi kiai nak, cedek ada orang. Dan coba apa aja ngajarin Ka'bah. Orang sedunia Apollo, setengah Indonesia ke raja. Sana sujud lah ya nyep orang jadi kelengkai. Ada kiai nak menang Mekah, ada kiai nak tetap jadi kalian. Cina bentar. Oke. Dan mereka, mungkin orang bong sombong, Allah Taala jeling di amal. Inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di sisi Allah itu paling takwa. Bukan anaknya siapa, bukan apa jabatannya, dan bukan yang lain. Amal itu yang nomor satu. Jadi ada keping aja peduli dia apa saya baca anang dia anang kelebun anang dia anang lo. Elah aja mau coba kelakuan coba, mau ngecek kelakuan dicek, wes. Gitu. Amal jadi orang, jak polanya saudinam, jak polanya derajat. Amal jadi orang polanya amal bagus. Dan eka. Cuma kadang orang yang kelakar dia pengiran itu jadi kiai. Eka biasanya amal bagus. Boleh kembali boleh ke posisi yang sebenarnya. Tapi mau bilang eka untuk penerapan ateh malah tidak silau dengan jabatan, semakin boleh kembali ke posisi yang sebenarnya. Pada orang yang jadi kiai di masyarakat, iakonen sebagai kiai, iakonen sebagai ulama besar, itu bukan tanpa sebab. Berarti orang ini disukai Allah, orang ini dihormati oleh Allah SWT, diberi derajat, pasti ada sesuatu kelebihan. Dan ilmu, maka kita harus memuliakan kepada ulama. Kita harus memuliakan kepada para guru, karena beliau-beliau dijadikan guru itu bukan tanpa alasan, ada alasan tertentu yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dari dia orang yang sesoki bisa soki, boleh dengar itu soki. Tapi Allah Ta'ala teman menyatakan bahwa orang soki ini kemalja. Yang manusia saja memalja TV. Mau boleh terus terang.
Lo melihat orang sokineka sebagai orang yang murja. Tapi belum melihat orang sokineka orang yang segampang masuk surga. Kenapa? Kalau ban kesokin bisa nyumbang ke masjid. Kalau ban kesokin bisa amal ke anak yatim. Kalau ban kesokin bisa bangun masjid. Kalau ban kesokin bisa bangun tempat pendidikan. Kalau ban kesokin bisa sedekah ke orang miskin. Bisa nolongin korban banjir dari manggenya. Bisa naik ke kalaban kesokinan semiskin sisanya. Oh, orang miskin bisa awirit kalaban wirit sebanyak. Orang soki bisa kan awirit? Bisa. Sehingga orang soki ini Allah Ta'ala beri barang yang berpotensi memasukkan dia ke surga. Para ulama beri ilmu akan ilmu yakin dan pasti nunjuk ke surga. Nah, kamu ilmu mengsoki belum tentu. Orangnya kadang-kadang kesokian bisa nyeret orang ke neraka. Kalau ban kesokian bisa nyewa sundel sebenarnya. Kalau ban kesokian bisa antar ke diskotik, net club dan lain sebagainya. Busa atau kalau ban kesokian bisa berbuat dolim ke orang lain, nyewa pembunuh bayaran, bisa ngeremehaki orang, bisa menghina orang, bisa neror orang. Kalau ban kesokian, mereka yang soki. Makanya udah lo langsung hormat orang yang soki. Kecuali orang yang soki ini jelas-jelas menggunakan dunyana untuk masuk surga, baru pula hormat. Anapa bolana? Bolana orang ini berarti kalau Allah paringi hidayah menggunakan kesokinan untuk barang selesai. Nah, karena siapa penghormat orang soki, ini orang lupa mercy lo kenal paling ngkem. Kan bapak aku bos sama dia. Nah, ada nih kak. Aja mau kiai kalau masalah ahli ilmu pasti bagus. Mau soki belum tentu. Dan nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya tidak akan pernah menggolimi, tidak akan pernah menyia-nyiakan kepada amalnya makhluknya. Walladzina hajaru wa ukhriju. Allah Ta'ala kemudian menyatakan bahwasanya orang-orang yang hijrah keluar dari kampung sakeun nang perang sabilillah perang ben perangin maka lau kafiran hum pasti sedaya tebus sebi Allah Ta'ala sayiatihim sedaya kecubana wala bilanahum jannah ban masuk ke surga tajri min tahtiha al-anhar siakilin beberapa sebarang sungai sawaban halatati ganjaran tebebalesan min indillah wallahu indahu husnul sawab. Sanggur Allah Ta'ala kalin ta'adat paling bagus-bagusnya untuk abri barisan apa yang barisan. La yadrunaka takallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'hum jahannam wa bi'sal mihad. La yadrunaka banca nipu ongku panapa takallubul ladina bolak-balik orang-orang banyak kafaru seberkafir basal ladina fil bilad nang separapan negara mata qalil kadin tok ben sedikit thumma ma'wahu maka kare-kare ke tempat alladina jahannam kadin tok jahannam wa bi'sal mihad ban coba-coba kanangan kadin tok dan coba-coba kanangan abali lakin tetapi alladina taqaw alladina orang-orang banyak ittaqu sifat takwa pasar alladina rabbahum da pangeranna lahum ekan diladina jannatun pan swarga tajri min tahtil anhar sakili nang pan swarga kali to pan sungai khalidina fiha halalang keng pasir alladina taqau halalang keng nusulan halatati panggonan min indillah dari sandingan Gusti Allah Ta'ala. Wa ma indallahi khairun lil abrar. Wa ma bantining barang indallah sebar nang sandingan Gusti Allah Ta'ala kadida khairun lebih bagus lil abrar da orang-orang yang bagus.
Allah Ta'ala ada bocah sampai membuat tertipu bolak-balik akhirnya mbak orang-orang kafir nang panas-panapan negara. Saya beri kesuksesan, saya beri kesogian, saya beri kenyamanan, saya beri dunia, saya beri pangkat. Entar sampai ada tunjungan plaza, entar sampai ada mall-mall banyak orang-orang kafir sogi, mango, naneka, apakian, badineka, penampilan daneka. Oh, jangan tertipu dengan sesuatu yang seperti itu. Itu sengaja dengan Allah Ta'ala seolah mereka itu bahkan dinyatakan mata qalil, itu hanya harta yang sedikit. Semama bahum jahannam paskan dengan neraka. Bagi misalnya coba-coba dengan neraka. Jadi jangan tertipu. Jadi menggoda orang paham apa bucena kafir, jangan kafir. Soalnya jangan berislam, coba apa kafir aktif. China ini kan bagian Xinjiang ini kan Islam saja. Sampai dengan TikTok Cina Muslim yang jadi coba ke China lah. Dan mereka, among kafir amoso magi benih China, magi jalan oleh tetap amoso, tapi mungkin memang bagus, makanya siapa anak China tu, mereka. Kita dengar, mereka biasa sentimen. Mulai dari zaman Belanda soalnya. Belanda ke China di Arab mereka derajat itu nomor 2, nomor 2 orang Arab penjajah. Klasifikasi sosial di dalam dunia masa penjajahan bertelur yang tertinggi itu golongan Eropa Belanda. Yang kedua timur jauh Arab sarang Cina. Baru yang ketiga orang pribumi. Makanya orang yang pribumi ini kalau baci ya China. Mendarat kalau baci agama pada mayoritas Islam. Tapi kita oleh mewarisi budaya benci seperti itu. Tapi yang gento disebut lagi di Allah Ta'ala sampai tertipu. Dak kesuksesannya orang-orang kafir. Ini jangan dok mengenai barat ada negara negara Amerika. Kalau sombong, kalau negara dikuasa, kalau negara kocak sogi, kemudian kemana-mana meremehkan orang lain, jangan tertipu. Itu hanya harta yang sedikit, kesenangan yang sedikit, dan tempatnya neraka. Wah, mungkin nyaman yang ketong kalau tahun 100 tahun, san mate tono di pengeran, kira betul? Mungkin. Ayo cari kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang sejati. Mana itu? Lakinil ladina taqaw rabbahum. Tapi orang-orang yang beriman kepada Tuhannya, lahum jannatun tajri. Baginya surga yang akan mengalir di bawahnya sungai-sungai dan abadi di dalamnya sebagai tempat di sisi Allah. Dan apa yang ada di sisi Allah itu pasti yang terbaik bagi orang-orang yang baik. Jadi makanya Islam menang Indonesia atau menang luar Indonesia mana miskin, lo keduanya mumpun tenang, memateni ke surga. Pada orang asal tempat kafir ni kau soki, masuk Islam, pak miskin, biasa itu. Memang janji Allah seperti itu. Makanya kalau tidak kuat menghadapi kemiskinan, dia jangan masuk Islam. Itu mau kiai malah rezeki masuk Islam melompat. Daripada rezeki masuk Islam lompat dan miskin tak boleh. Kira benar? Tangan aja masuk sekali mungkin nyari soki. Tapi banyak saudara-saudara kita yang kafir itu masuk Islam karena melihat kebenaran di dalamnya. Karena melihat bahwa di dalamnya itu benar begitu. Akhirnya masuk Islam. Dan memang kenyataannya banyak yang seperti itu. Tapi ya kembali pada hidayah. Kalau orang tidak dapat hidayah, meskipun dikatakan bahwa agamamu itu aneh, kau bisa aneh bagai? Lah iya. Kamu kalau nyembah, kalau punya atasan, apakah kamu tidak ingin atasan yang hebat, yang kuat, yang kuasa? Iya bagai. Kalau kamu punya atasan lemah,
Malu nggak kamu? Malu. Terus kenapa kamu nyembah Tuhan yang mati? Nah gitu. Tuhanmu kan dibunuh, digantung. Kok bisa kamu nyembah itu? Langsung mikir, iya. Malah setelah mati, digantung, lalu dianggap Tuhanmu menebus dosa. Masa ada Tuhan harus menebus dosa dengan nyawanya? Padahal dosa diciptakan oleh dirinya sendiri. Kalau dia Tuhan kan yang menciptakan dosa siapa? Apa sih nggak dosa? Pangeran. Masa pangeran itu nebus dosa kalau bermati? Terus ngapain Tuhan nebus dosamu? Kalau memang ingin kamu nggak punya dosa, maafkan saja, selesai. Nggak usah ditebus. Pikir. Ada balakan Islam dari dia. Nah begitu, logis. Kalau Islam kan enggak, Tuhannya Maha Kuasa. Tuhannya Esa, satu, tidak diperanakkan, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak butuh kepada yang lain. Maha Kuasa, menciptakan apapun bisa, tidak ada yang sama dengannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh, itu Tuhan yang benar itu, Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan Tuhan yang bisa dibunuh, Tuhan yang harus berperang kalau ingin menang. Mungkin pangeran lagi yang perang, mungkin betul cakra. Ya, pangeran kena perang, jadi pangeran, mau kalah dia mah. Ya lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya begitulah. Pak pangeran mana andi ciptaan mereka, meleng ciptaan. Panasinat atau karya ciptaan anak-anak. Hakin atau kinakin batang pentong pisang gopong lu. Ya, mungkin baru masanya beri 5 jari saja. Tapi nanti enak. Kenyataan lo tahu dia. Islam tidak seperti itu. Islam kalau Tuhannya berkehendak, kun, fayakun, sudah selesai. Jadi pangeran mau terus mati orang, mati. Kalau ate gue perang ke toko lo ate pangeran kun, fayakun. Tidak ya mau merosak atau coba merosak. Tuh, mana pangeran lagi ngobrol malaikat, ngobrol nah itu hukum. Allah Ta'ala itu berkehendak. Engkau ada berdiri bisa ya pangeran. Engkau ngeberdiri bisa, tapi biar tercipta keteraturan dan kata Allah Ta'ala, saya bisa menunjukkan kekuasaan saya. Maka diciptakanlah malaikat, manusia, jin, bumi, langit. Nah itu Tuhan itu at-tajalli katanya, menunjukkan kekuasaan. Gitu. Karena kalau tidak begitu Tuhan tidak dikenal. Nah itu rahasia ketuhanan. Lacak kira-kira pangeran, mau kira-kira baik ya. Kecuali ada orang yang rekod, sandi guru saya mare koneksi saya. Mungkin orang awam mereka pikiran pangeran. Pada di artis murtad ruang. Nah ya, kerja pangeran bayi opor di ageng di. No ada pak opor cek dari logika itu tidak bisa. Logika itu hanya apa ya istilahnya? Hanya alat lah, alat. Itu untuk agar membuat manusia itu memahami gitu. Bukan sesuatu yang maha kuasa yang kemudian bisa menciptakan sesuatu yang ajaib, enggak. Logika itu ya sama kayak tangan, sama kayak kaki itu. Gak bisa mengukur Tuhan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ini janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa, mereka akan dapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kenapa Allah kalau mencontohkan surga kok sungai-sungai terus? Karena ini diturunkan di Arab. Di Arab itu padang pasir, di Arab itu sedikit sumber. Jadi kalau menggambarkan surga itu lalu padang pasir, kan lo pada bisa dia kan begitu. Tapi bolehnya surga apa? Al-Quran diturunkan di tanah Arab yang gersang. Allah mencontohkan surga itu dengan sungai yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai yang subur. Tapi kalau ini diturunkan kepada orang Kalimantan
Ya biasa. Wong di Kalimantan itu banyak sungai, Sungai Segak, Sungai Guntur, Sungai Layang, Sungai Ambon. Dan anak-anak saya maksud tak banyak dari Sungai Guntur, dari Sungai Layang, Sungai Segak, Sungai apa boleh? Hah? Yo, sungai lo tahu. Kalau gitu, lafaz di Quran nggak mungkin tajri min tahtihal anhar. Karena apa? Karena sudah biasa sungai. Maka nanti mungkin yang digambarkan itu sesuatu yang tidak ada. Seperti di surga itu nanti akan berjalan di udara kue-kue yang enak atau sungai-sungai apa yang menurut kamu enak begitu. Tapi karena diturunkan di Arab butuh air, jarang ada sumber. Nah, surganya digambarkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nuzulan min indillah. Itu. Kemudian selanjutnya wa inna min ahlil kitab. Ini ayat selanjutnya. Ini terakhir dari surat Al-Imran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min ahlil kitab. Dan saungkunang daripada sepenapan ahlul kitab. Ahlul kitab mereka agama sebelumnya, okay? Di antaranya Yahudi dan Nasrani. Laman yu'minu maka yaktan orang yu'minu seiman basaraman billah da Allah Ta'ala wa ma banbara unzila syaitan naki ilaikum da sambian sedaja wa ma unzila banbara unzila syaitan naki ilaihim da ahlul kitab khashiin hale rendah hati lillahi da Allah Ta'ala hale merendah lillahi da Allah Ta'ala la yastaruna banlo ngobengin pasara ahlul kitab bi ayatillah kalaban ayat Gusti Allah sama nang qalila ada sediti ulai kalahum dineng ahlul kitab se iman da Al-Qur'an kadil to lahum ajruhum maka ikan di ahlul kitab panapa ajruhum ganjera pana ajruhum dineng ganjera ahlul kitab min inda rabbihim dari pengiran ahlul kitab. Innallaha sari'ul hisab sampun apa sara Allah Ta'ala sari'ul hisab kadin tok kencang-kencangan sing hisab sing menghisab menghitung kencang-kencangan sing ngitung. Ya ayyuhalladzina amanu orang yang alladzina amanu pada iman pasira alladzina isbiru tore sabar sampean sedaja wasabiru ban bersabar sampean sedaja saling saling mengajak kesabaran. Warabitu ban bersatu sampean sedaja. Wattaqullaha ban taqwa sampean sedaja Allah Ta'ala la'allakum tuflihun moga-moga sampean pada fajran. Dadi ning terangaken bahwasanya ahlul kitab orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi ini kepada orang seiman da Allah Ta'ala juga. Maka abang Nasrani Yahudi din budina masuk Islam percaya kepada Allah Ta'ala bareng setorna kita sampian berarti percaya di Al-Qur'an mengoreng percaya di Al-Qur'an berarti Islam wa ma unzila ilaihim ban percaya di setorna da abang tibi da agama tibi ingki percaya da agama kanjeng Nabi percaya polna agama terakhir. Agama tibi agama sebelum mempercaya pas sampurna bi ajaran Islam sampurna bi agama tibi wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah pada khosok merendah kepada Allah lo sombong lo rasa bener lo rasa lebih bagus dari orang Islam ngaku ada kebenaran kanjeng Nabi la yastaruna bi ayatillah ben lo ngorban nakin ayat Gusti Allah kalaban reka semoda nega kalaban dari Yahudi di orang Nasrani tergadang ngomong padahal yang kitab suci menyebutkan daneka tapi polena di orang Islam umpamanya penting di ajaran Islam pas gengsi yang akan mengakui nega berarti ngobrol ayatullah kalaban reka semoda nega selaknat Allah Ta'ala dengan Al-Qur'an sudah jauh mereka selaknat da orang-orang kafir alul kitab mereka boleh ngobrol de kitab kalaban ayoba menuju kitab saya menguntungkan abang tibi lo lengah kode kebenaran Islam
Ulaika lahum ajruhum dadi mong orang alul kitab lo alakoh kala lo alakoh ngomong lo alakoh ngobrol orang-orang alul kitab sing ngaku dak kebenaran orang Islam maka lahum ajruhum inda rabbihim bakal oleh kenceran nang sisina pangeran dua iman da agama sebelumnya di iman da kanjeng Nabi neka kencer sedajam. Jadi maksud masuk Islam kenceran setelah ketepak kafir neka terima bi Allah Taala lo sia-sia. Neka untuk orang alul kitab saya bisa nerima da ajar kanjeng Nabi. Inna Allah syari'ul hisab. Ini Allah Ta'ala kadinto adat saya paling cepat untuk mito pahala. Maka dinto akhir Allah Ta'ala ayat Ali Imran kadinto tutup kalaban ajakan. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang menyasai pada iman isbiru ayo sabar dekapi wasabiru ban pada saling bersabar. Nah, apa maksudnya isbiru wasabiru? Isbiru neka perintah sabar da abad tibi internal. Sabiru ketika menghadapi musuh. Cetako perang di orang kafir, cetako menghadapi kemiskinan, cetako menghadapi cobaan seperti sahabat kita yang di Aceh, saudara kita yang di Sumatera, sudah sabar, saling menyabar-nyabarkan. Mungkin banyak orang mengatakan sabar itu gampang, sabar itu begitu. Kamu kan nggak ngalamin, iya. Tapi masa menasihati sabar itu salah? Kita memang tidak mengalami, tapi kita itu selalu menghayati, prihatin terhadap cobaan yang diberita saudara-saudara kita di Aceh dan di Sumatera yang muncul itu dicurigai karena penebangan hutan secara liar oleh perusahaan-perusahaan yang diberi hak konsesi hutan tebang secara liar dengan tanpa memperdulikan lingkungan pokok hasil. Akhirnya ketika curah hujan banyak, air datang dari atas gunung menghantam pemukiman. Gitu. Ya kita hanya bisa mendoakan semoga itu cepat selesai dan memberikan sumbangan. Dan karena SPD juga para yakin narik sumbangan sesukarela untuk saudara-saudara kita itu. Yang mana udah 3 hari. Kalau nyobeng dan jalan apa? Olehna menganjurkan memberikan izin untuk anak-anak apa-apa mencoba di Mantap tadi di Surabaya juga banyak mahasiswa ini mahasiswa itu lampu merah itu daripada tinggal beri ke orang itu dan nomeno mas memberi umbaman ke pengamen obung ramera kaki dongker mas mari beri lo tulak didik langsung beli bir beli narkoba beli nekat. Berarti kita memberi itu oleh ganjaran apa oleh dosa? Jadi mau jalan itu sama mau jalan dosa apa sedekah opot itu. Nah ini keintinan sedekah ini kan baru bisa maksimal ganjaran mau bagi orang saya tepat, orang saya butuh. Dan orang saya kebenaran ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi. Mong sampeyan sedekah, da orang selalu jelas da orang nekat. Lo eke apa? Jangan malah eke mentem dosa sampeyan. Jadi oleh hukum dosa, tapi beri dalil. Dan nekat. Tak kiaman yang ada orang yang musibah Sumatera, kira benar. Setelah hari lo pengakan, apa saya kakan? Cara menerpu. Coba dalam bina ada kape, dunyana ada kape, berselok ketelok takebah. Kalau hari berdeng hutan, oh dia lo hutan, tapi lo menerpu, bayangakin, lo menerpu,
dapur lo tak ada, gas lo bisa odi, beras ya lo tak ada. Kan kudu makan. Makan agak emak. Acelin ke tetangganya ke dia. Ya kan? Acelin ke tetangku sampai berkota satu kecamatan mama. Kan ijo kapi, kama kapi coba. Kan kudu makan. Nah ya, listrik mati, kapi mati, mau malam tendungan di rumah. Baru sekejebak banjir nang pang juga. Iya mau neng sejam, mau sehari semalam, mang aing tandus abah keng ngadeg nang pang. Pak rekor jam lo tendungan sekali, mau tanya cerita capur ke bawah mati, coba. Ya Allah, Allah bisa tak bayangkan, mungkin kita itu bersyukur. Nang Madura jarang banjir. Ya banjir kayak di Ampores Baja banjir, Lampes Ampor. Saya sering res Baja, kalau di kere mana, Liga Lampor sering banjir. Melangkap alhamdulillah jarang banjir nih kan. Ya mungkin ngemeng sekejap, air ngagili ada, nih bener banjir. Saya kerja banjir nih kan, air ngagili nih terus selama terlari. Tidur di rumah. Kucu kok bisa tidur di rumah ini. Enggak dibayangkan aja begitu. Lalu kita mau tanya di rumah. Tuh, itu saudara-saudara kita di Sumatera itu seperti itu di Aceh. Tapi ya jangan sampai kemudian Aceh itu pas lalu ngancam ini mau merdeka karena Indonesia bunda, justru harus introspeksi. Mungkin gitu. Tuhan itu juga memberikan peringatan karena Aceh itu ingin memisahkan diri dari Indonesia, bisa saja. Walaupun ya nggak etis dikatakan begitu. Tapi dipikir-pikir dulu waktu Aceh mau merdeka, tsunami di Pengiran, ingat tsunami Aceh. Akhirnya baru. Mungkin sekarang ada upaya ke situ karena kasus perebutan pulau dengan Sumatera Utara. Dan Sumatera Utara itu gubernurnya adalah menantunya Pak Jokowi. Yang Aceh merasa dirugikan. Mungkin ada kasak kusuk ingin merdeka, mungkin Pangeran diberi peringatan begitu. Nah, itu Indonesia ini memang agak keramat ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi enggaklah, semoga dengan Allah cepat diselesaikan itu. Cepat diselesaikan gitu, dan tetaplah bersama kita Indonesia biar makmur begitu. Ya koruptor semoga cepat dimatikan lah gitu. Dan korupsi itu cepat dicabut lah nyawanya dengan Allah. Ya ojen kan. Ojen. Suruh bersabar dan bersatu. Nih, warab itu bersatulah. Bersatu. Umat Islam itu harus bersatu. Jadi orang Aceh ayo bersatu dengan orang Jawa yang mayoritas Islam gitu. Biar nanti dengan Allah Ta'ala itu diberi surga. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Enggak, tidak semuanya orang Jawa ini jahat. Kita itu selalu menganggap orang Aceh itu sebagai saudara. Orang Sumatera, semua orang-orang Islam saudara semuanya. Cuman kebetulan sekarang kemarin itu yang jadi pemimpin itu memang mungkin kurang bagus. Itu kita akui. Makanya ke depan ayo diperbaiki bersama. Jangan memunculkan opsi berpisah dengan Indonesia. Takut Allah Ta'ala murka begitu. Karena Wali Songo, NU, walaupun NU sekarang lagi pecah di atas, tapi itu di atas, di bawah nggak pecah. Itu biarkan Sata Lale atau Karlo Baka, yang penting di bawah Nahdlatul Ulama itu solid. Gitu. Masalah di atas rebutan satu ketua umum, satunya dipecat oleh Rois Am, satunya angkat ketua umum baru gitu. Ya silakan. Ya anggap sajalah kayak kita nonton film Mahabharata gitu. Perebutan kekuasaan gitu, ada sangkuninya, ada yang membisiki yang jelek-jelek itu. Ya biarkan, yang penting jangan sampai pecah. NU tetap solid. Karena kita semua itu
disatukan oleh para ulama. Kita akan terus takdim dan taat kepada ulama, terutama ulama-ulama yang pantas kita taati dan kita taati ini. Saya tidak memihak, boleh loh memihak masalah NU. Oh Gus Yahya, oh Kiai Miftahul Ahyar, ya itu sama-sama pimpinan di atas. Mereka berseberangan pendapat, saling pecat memecat, monggo silakan. Karena saya taat ke NU itu bukan karena ketua umum, bukan karena Rois Am. Saya taat ke NU itu karena pesan dari ulama guru-guru kita. Termasuk almarhum abah saya, ya gurunya Ki Mustaqim juga, ya gurunya yang dari Sidogiri, semua itu berpesan untuk berkhidmat kepada NU, bukan berkhidmat kepada ketua umum, bukan berkhidmat kepada Rois Am. Gitu. Makanya saya agak ini ada dosen ketua PCINU Australia Nadir Sahosen kemudian mengatakan kita ini kepada ulama dan bukan kepada ADART. Saya tegur itu pendapatnya, nggak sepakat saya. Kenapa? ADART di NU itu adalah bagian dari ulama karena dibuat oleh para ulama. Makanya organisasi itu harus berpegang kepada ADART agar jelas. Kalau kemudian semau gue, siapa yang nggak bisa? Gitu. Jangan semau gue. Tapi itu saya nggak ikut-ikut. Saya netral. Gitu. Yang penting NU jangan sampai pecah. Di Madura alhamdulillah kompak. Yang di pokoknya NU kompak. Perkara kata satu karan narbuan rasul, lah karto. Yang penting lembaga aman. Iya apa enggak? Nah, semoga Allah Ta'ala selalu memberi kita barokah dengan barokahnya para ulama tersebut. Dan kalau bisa sampai akhir, moga-moga ya Allah Ta'ala iparing manfaat. Ya Allah ya Rabbana.